Oke pemirsa, kembali lagi di channel saya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan mau mereview dan menjelaskan bagaimana sih cara kerja alat ini ya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini kan sedang viral ya, gas 3 kilo katanya mau dihabiskan ya. Mau dihabiskan, mau dihapuskan, mau diganti konversi ke kompor listrik. Biarpun itu kemarin sudah resmi dibatalkan konversinya di berita juga, tapi saya ingin jelaskan kepada kalian bagaimana sih cara kerja si kompor listrik. Dan kompor listrik itu ada beberapa jenis, terutama ada 3 jenis. Itu ada kompor listrik biasa yang dari dulu yang jadul punya. Yang kedua itu ada kompor berbahan bertenaga halogen dan ceramic heater, dia hampir-hampir sama. Dan yang terakhir ini kompor induksi ya, tanpa bara api sama sekali. Ya oke, yang di depan saya ini ini kompor listrik jenis induksi, dia tanpa bara api sama sekali. Tapi sebelumnya saya mau kasih info, kompor listrik itu kan ada 3 jenis ya. Yang pertama itu yang paling pertama ada dari dulu-dulu itu ada kompor listrik yang pakai kawat spiral itu. Dia kalau misalnya dialiri listrik dia akan warnanya jadi merah gitu ya. Dan dari merahnya itu baru kita bisa masak di atasnya. Kompor itu biasanya daya listriknya itu berkisar dari 400 sampai 1000 juga setahu saya ya. Yang dia bentuknya sederhana aja, ada kawat spiral di tengah-tengah gitu ya. Jadi tengah-tengah itu ada kawat spiral. Kalau dinyalakan dia merah ya, tapi dia punya kelemahan kalau misalnya kita masak terus airnya meluap kena si kawat spiralnya itu kompornya bisa nyetrum atau enggak si kawat spiralnya itu bakalan putus guys. Dan otomatis si kompor ini bakalan nyalanya itu cuma setengah apinya dan bisa dibilang hampir rusak ya. Itu kelemahannya kalau kompor listrik yang jadul itu. Dan selain yang itu tadi ada kompor listrik jadul juga, tapi dia udah tertutup elemen panas, elemen besi gitu. Jadi dia kayak pantatnya rice cooker. Itu juga sama cara kerja seperti yang jadul itu, cuma dia pemanasannya itu sedikit lebih lama daripada yang kawat spiral terbuka itu guys. Terus yang kedua itu ada kompor listrik jenis halogen dan ceramic heater. Jadi kompor ini menggunakan yang pertama ya, ada yang si halogen. Jadi dia si kompor halogen ini menggunakan sinar lampu halogen untuk memanaskan apa yang mau kita masak di atasnya gitu. Bentuk dari kompor halogen dan kompor ceramic heater ini bentuknya sama persis sama seperti kompor induksi yang saya pakai ini ya guys. Dia atasnya kaca rata gitu ya. Cuma yang jadi beda kalau kompor halogen dan kompor ceramic heater, di tengah-tengah itu ada sinar merah juga. Tapi dia merah juga sama seperti kompor listrik jadul, cuma dia yang merah itu dihasilkan oleh si sinar halogen. Dan kalau yang ceramic heater tuh si pemanas ceramic heaternya itu dia memerah gitu ya kalau misalnya kita lagi masak gitu. Dan si kompor halogen ini dia bentuknya juga sama persis seperti si kompor induksi ini, dan di bawahnya pun ada komputer board dan kipasnya gitu. Ya memang bentuknya sama ya. Dan biasanya di tengah-tengah itu langsung ada tulisan do not touch hot surface ya. Itu memang kalau kompor halogen atasnya itu pasti langsung panas sekali ya. Beda sama kompor induksi, memang panas tapi dia nggak sepanas kompor halogen dan ceramic heater. Untuk dayanya juga sama dia dia bisa sampai 200 watt sampai 2200 watt ya. Dan kompor halogen ini rata-rata sudah digital guys, dan kaca seperti ini. Pokoknya dia bentuknya sama persis seperti kompor induksi ya. Jadi kalian jangan keliru, memang bentuknya sama tapi begitu dilihat cara kerjanya beda loh. Dan kalau menurut saya si halogen sama si ceramic heater itu dia akurasi panasnya bagus kalau untuk menggoreng guys ya. Kalau yang ceramic dan halogen itu.
Dan kalau untuk kecepatan panasnya itu saya akui memang lebih cepat induksi daripada mereka yang dua ini. Nah, yang terakhir guys, ini lagi viral-viralnya, ini namanya kompor induksi. Jadi kompor induksi ini di tengah-tengahnya ini ada, di balik kacanya ini ada seperti spiral gulungan tembaga. Nah, gulungan tembaga ini nanti dia begitu kita nyalakan, dia akan menghasilkan gelombang magnet, dan gelombang magnet nanti diteruskan ke peralatan masak kita, diteruskan ke panci kita, dan membuat panci kita menjadi panas. Jadi gelombang magnet itulah yang membuat panci kita jadi panas dan kita bisa masak di atas panci kita, guys. Nah, karena menggunakan gelombang magnet itu, jadi ketika menggunakan kompor induksi ini itu tidak sama sekali tidak ada yang namanya bara api, guys, atau memerah, itu nggak ada ya. Dan keunggulan lain dari kompor induksi ini, begitu kita angkat panci dari atas kompor, dia maka akan otomatis langsung cut off atau langsung mati, error dia, guys. Dia kompor induksi ini kalau misalnya tidak menempel dengan panci yang berbahan stainless steel, dia nggak akan mau bekerja, guys. Jadi harus kompatibel dengan si kompor ini. Dan untuk kompor halogen, kompor seramik, dan kompor induksi seperti ini, mereka dibekali dengan kaca yang tahan panas. Jadi jangan khawatir akan retak atau pecah ya, guys. Juga pecah, tapi kalau misalnya kalian getok pakai martil ya, guys, kan nggak mungkin juga kompor kalian getok pakai martil ya. Tapi biarpun begitu, guys, di beberapa merek Eropa, kompor induksi ini kacanya tuh sangat tahan benturan loh. Bahkan digetok pakai martil pun ada beberapa merek dia nggak pecah. Itu bagus sekali tuh kualitas kacanya. Untuk daya kompor induksi ini sama seperti kompor halogen dan kompor seramik heater lainnya, dia menggunakan daya 350 sampai 2200 watt atau bahkan lebih. Dan yang nggak saya sukanya dari kompor induksi ini, guys, dia kalau misalnya kita cari panci itu nggak bisa sembarangan panci loh. Dia pancinya itu harus yang kompatibel sama si kompor induksi ini. Contohnya yang berbahan stainless ya, stainless steel. Atau kalau misal kalian lagi cari peralatan masak yang kalau misalnya untuk kompor induksi seperti ini, kalian bawa aja magnet dari rumah. Begitu sampai toko kalian tempel di panci itu. Kalau misalnya panci itu lengket sama magnet, nah itu berarti dia bisa masuk ke kompor induksi ini, guys. Bahan aluminium kayak gitu-gitu saya udah pernah tes, atau panci besi pun sekalipun dia nggak mau, guys. Nah, ini kayak gini aja, kalian bawa magnetnya ke toko, kalian misalnya cari panci, kalian tempelin aja. Kalau misalnya si magnet ini nempel di panci, berarti si panci itu bisa masuk di kompor ini, guys. Kalau ketika kalian pilih-pilih panci, saya sarankan kalian pakai ini ya tipsnya. Ini pakai magnet pakai apa aja. Jika magnet ini lengket kayak gini di panci kalian, berarti si panci ini bisa digunakan di kompor induksi kalian ya. Kalaupun nggak ada magnet, kalian ada panci lain, bisa juga saya sarankan pakai ini adaptornya, seperti ini bentuknya. Nah, ini adaptor untuk semua panci agar bisa masak di kompor induksi, guys. Ini juga ada di online shop ya. Tapi yang ini kalau menurut saya ya, memang saya belum pernah tes. Ini sepertinya nanti panasnya itu kurang maksimal karena dia ada loss heat dari si apanya itu adaptor piringannya itu ya. Jadi nggak langsung nempel di pantat panci kalian ya. Nah, ini juga contoh, ini panci bekas rice cooker. Ini nggak tahu saya aluminium apa besi. Ini begitu saya tes pakai magnet, dia nggak bisa lengket. Nih ya, tuh nggak mau lengket kan. Nah, kalau misalnya kalian dapat panci kayak gini, jangan diteruskan, guys. Ini pasti nggak akan bisa dipakai di kompor induksi ya. Kalaupun bisa itu pakai yang tadi tuh adapter plat itu ya. Tapi saya nggak sarankan karena itu nanti akurasi panasnya kurang maksimal gitu. Cari yang bisa lengket gini karena dia langsung panas ke wajan ya atau pancinya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, guys, kompor induksi, kompor halogen, kompor seramik, dia di sininya ada kipas mendingin untuk mendinginkan komputer board dan mendinginkan kompornya ya.
Penasaran kan dalamnya seperti apa? Ini saya bongkar, saya buka lumurnya. Tapi sebelum saya bongkar, ini kita lihat dulu spesifikasinya. Ini yang punya saya ini mereknya Getra. Ini ya, ini yang ukuran kecil sebenarnya ukurannya. Dia nih dayanya berkisar 500 sampai 1100 watt. Jadi ini dia dayanya variasi tergantung pemilihan panas yang kita pilih ya. Nah, ini udah saya bongkar. Nah, seperti inilah dalamnya ya. Di tengah itu yang menghasilkan gelombang magnet untuk memanaskan panci yang untuk kita masak nanti. Itu dia gulungannya terbuat dari tembaga yang diulir-ulir jadi ulir gitu ya, banyak itu ya ulirannya ya. Jadi dia nanti dari sini keluar gelombang elektromagnet tuh sampai ke pantat panci yang kita gunakan untuk masak itu. Di sini ada komputer boardnya tuh, di sini ada sensor. Ini sensor untuk membaca apakah di atas ada panci atau enggak, atau panci tersebut kompatibel sama si kompor ini. Nah, dia akan berbunyi bip seperti ini. Jadi rata-rata kompor induksi itu full digital ya guys. Di sini ada penunjuk suhunya, dan di sini ada opsi-opsi apa yang mau kita program memasaknya ya. Tetapi yang punya saya ini ada satu nggak ada fiturnya itu timer masak. Jadi dia kalau misalnya apa masak itu mati sendiri, langsung mati sendiri. Tapi di punya saya ini nggak ada kebetulan ya. Nah, oke, ini kita hidupkan. Ini touchscreen guys, tinggal disentuh aja gini. Nah, itu langsung ada display barnya. Kita tinggal pilih mau program apa. Jadi kebetulan punya saya yang Getra ini, dia programnya seperti ini. Ada warm untuk menghangatkan, ini ada teh. Ini ada untuk menaikkan atau menurunkan kekuatan panas api, watt, daya besar wattnya, dan ini untuk hotpot. Jadi gini cara kerjanya. Kalau kita mau masak normal, kita langsung tekan aja si hotpot ini ya. Nah, dia kalau kita langsung tekan hotpot, dia akan kedengaran suara kipas ya guys. Nah, ini ada logo EO, indikator EO, ini berarti error karena di atasnya ini nggak ada peralatan masak yang kita letakkan di atas ini guys. Jadi ini sangat aman. Si kompor induksi ini akan mendeteksi apakah di atas ini ada si alat masak yang kita letakkan atau enggak. Jadi begitu kita misalnya ada alat masak yang kita pakai terus kita angkat, dia akan langsung off sendiri guys. Nah, ini contoh panci yang nggak bisa masuk di kompor induksi. Begitu saya tekan hotpot, dia tetap error guys, karena sensor membaca kalau si panci ini nggak bisa dipakai di gulungan induksinya, jadi dia error. Nah, ini kan stainless steel, tuh lengket, di magnet pun lengket ya. Di situ kompornya error. Coba kita dudukkan. Nah, dia langsung membaca guys, langsung keluar dia daya panasnya. Jadi dia memang ada sensornya untuk membaca si panci ini kompatibel apa enggak sama si kompornya itu. Kalau kita angkat dia kompornya, dia langsung error. Jadi ini sangat aman guys, kompor induksi. Begitu kompor panci diangkat, dia langsung error, langsung off ya. Begitu panci didudukkan lagi, dia langsung hidup lagi. Oke, ini saya coba masak air. Ini begitu ditempel merebus air ya. Ini saya set yang paling kecil. Kalau yang paling kecil mungkin agak terlalu lama. Mungkin atau saya naikkan lah ya satu tingkat di atasnya supaya nggak terlalu lama. Nah, ini 500 watt dia. Kalau yang Getra ini dia paling kecil wattnya. Air segini dia sudah mulai berasap dan mulai panas ya. Ya, jadi untuk kompor ini start awalnya mengikuti watt yang kita setel di displaynya. Jadi kalau misalnya dia 600 watt, ya dia 600 watt startnya. Dan untuk di 600 watt itu dia kurang dari 1 menit si air ini udah mulai berasap dan mulai ada gelembung-gelembung di dasar panci. Kalau mungkin dengan air segini di watt maksimum, mungkin di watt maksimum itu 1100 watt, mungkin air segini tuh kurang dari 1 menit lagi, mungkin setelah 30 detik dia pasti udah mendidih ya guys. Ini 600 watt aja dia udah mungkin udah hampir semenit aja dia udah langsung
kurang dari semenit pun dia udah langsung mau mendidih ya, apalagi yang watt maksimumnya. Saya sukanya induksi ini, dia lebih cepat kalau misalnya masak air. Nah ini saya dari tadi ngoceh, ini kurang dari 1 menit airnya udah mulai panas, itu udah mulai berasap, dan itu ada gelembung-gelembung kecil yang di dasar di dasar pancinya. Itu baru air segitu ya. Kalau yang 1000 watt mungkin dia langsung cepat mendidihnya, kurang dari 20 detik. Ya memang kalau misal kompor induksi ini dia secara pemanasan untuk masak itu lebih cepat, tapi akurasi panasnya kalau menurut saya kurang baik ya. Untuk akurasi panas yang menggorengnya, dia kalau yang untuk harga di bawah 1 juta dia agak kurang baik ya guys. Jadi kalau misal kalian ingin pakai kompor induksi yang dia akurasi panasnya itu bagus, coba kalian cari kompor induksi kalau bisa ya yang harganya itu di atas 1.700.000. Yang ingin tingkat akurasi panasnya bagus untuk menggoreng atau yang masak lainnya, saya sarankan yang cari di harga di atas 1.700.000 sampai ya di atasnya 22 juta sampai 4 juta gitu, karena di harga segitu pasti dia build quality-nya lebih bagus dan tingkat akurasi panasnya lebih baik ya guys, dibanding yang di bawah harga 1.700.000. Ya mungkin sesuai harga dan sesuai kualitas juga guys. Dan kalau untuk penggunaan kapasitas ya guys, kalau misalnya kompor induksi ini nggak bisa menggunakan panci yang ukurannya itu yang jumbo-jumbo atau lebih besar gitu. Kalau misalnya kalian pakai ini untuk pakai seperti dandang atau panci bakso yang besar gitu, sudah pasti nggak bisa guys. Jadi memang si induksi ini memang kebanyakan pemakaiannya itu untuk rumah tangga ya. Kalau untuk komersil itu masih jarang sekali. Yang komersil itu kebanyakan lebih baik pakai gas aja. Oke, mungkin segitu aja dulu guys mengenai video ini tentang info dan penjelasan dari ketiga jenis kompor listrik ini. Dari ketiga ini mereka ada memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jika saya ada salah kata boleh komen di bawah. Jika mau tulis saran boleh komen di bawah juga. Silakan kalian boleh klik tombol subscribe dan like-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, see you next time. Bye bye.